Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu kelanjutan dari materi dimensi ruang. Sebelum masuk pembahasan materi statistika, kita akan mengetahui dulu apa itu definisi dari statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, penyajian, analisis, dan pengujian data, sehingga data menghasilkan kesimpulan atau informasi yang berguna tentang suatu hal. Secara umum, statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Statistika deskriptif, 2. Statistika inferensi. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan teknik pengumpulan dan penyajian data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Sedangkan statistika inferensi adalah metode yang berhubungan dengan analisis data atau sampel yang dapat digunakan untuk peramalan atau penarikan kesimpulan tentang data keseluruhan. Jadi untuk mencari kesimpulan tentang sejumlah data yang besar, umumnya yang diteliti hanya sebagian data saja. Sebagian data yang diteliti tersebut disebut sampel, dan seluruh data yang akan ditarik kesimpulannya disebut populasi. Pengumpulan dan penyajian data. Ada beberapa cara mengumpulkan data. Di antaranya adalah 1. Penelitian langsung atau pengamatan secara langsung. 2. Wawancara atau interview. 3. Bisa juga melalui angket atau kuesioner. 4. Mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah dicabut oleh peneliti terdahulu. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dengan beberapa cara. Di antaranya menggunakan diagram garis, kemudian diagram batang, kemudian bisa juga dengan menggunakan diagram lingkaran. Kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai cara penyajian data. Yang pertama dengan menggunakan diagram garis. Untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu, seperti perkembangan populasi penduduk di suatu kota, suhu badan pasien rumah sakit, curah hujan, omset penjualan barang di suatu toko, atau tinggi permukaan air laut, paling baik dengan menggunakan diagram garis. Pada diagram garis, sumbu X atau sumbu horizontal biasanya digunakan untuk satuan waktu, sedangkan sumbu Y yaitu sumbu vertikal digunakan untuk frekuensi. Berikut contoh hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari-Juli 2016 ditujukan pada tabel berikut. Tabel hasil penjualan gula pasir Januari sampai dengan Juli 2016 bisa kita lihat dari tabel berikut. Di atas ada bulan, kemudian di bawah adalah jumlah ton. Masing-masing bulan menghasilkan jumlah yang berbeda-beda. Data tersebut dapat ditujukan dalam diagram garis, yaitu garis tunggal seperti pada gambar berikut. Jadi kita akan membuat dari hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada bulan Januari-Juli 2016. Kita akan membuat grafik menggunakan diagram garis, yaitu kita sajikan data ini dengan menggunakan diagram garis. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Januari 10 jumlahnya ada 10 ton, kemudian Februari ada 20, kemudian Maret ada 30, bulan April itu ada 35, bulan Mei ada 25, turun ya. Juni ada 45, naik kembali, kemudian Juli ada 60, yaitu masing-masing dihubungkan dengan
noktah. Garis hubung tiap nokta yang berurutan bertujuan untuk menunjukkan arah atau pola perubahan penjualan gula pasir tiap bulan. Jadi Januari ke Februari mengalami kenaikan, kemudian naik lagi bulan Maret, bulan April juga naik, kemudian turun pada bulan Mei, kemudian naik kembali sampai dengan bulan Juli. Kemudian penyajian data selanjutnya adalah dengan menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal. Panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Jadi nanti gambarnya ada batang-batang berbentuk batang-batang di mana ada arah vertikal atau horizontal. Berikut contoh. Tabel berikut menunjukkan data korban kecelakaan di Kabupaten Lubuk Linggau, yaitu di sebelah kiri ada tahun, sebelah kanan ada korban yaitu orang. Dari tahun 2012 sampai 2016 kita bisa lihat di situ tahun 2012 terdapat 10 korban atau 10 orang korban, 2013 20 orang, kemudian 2014 15 orang, 2016 28 orang, terakhir 2016 ada 26 orang menjadi korban kecelakaan di Kabupaten Lubuk Linggau. Kemudian apabila kita sajikan data korban kecelakaan berikut dengan menggunakan diagram batang, maka akan menjadi di situ ada korban itu ditujukan dengan nilai atau angka 10, 20 dan 30 karena kita ambil singkat saja ya. Tidak perlu kita tulis semuanya itu 10, 20, 15. Yang terpenting adalah bisa mewakili dari jumlah korban. Kemudian di sisi bawahnya yaitu batangnya itu ada tahun 2012, 2013, 2014, 2016 dan terakhir 2016. Di sini kita bisa lihat batangnya ada yang pendek, kemudian ada yang panjang, kemudian ada yang sedang. Jadi tidak sama antara batang tahun 2012 dengan 2013. Ini disebabkan oleh karena 2012 itu ada 10 orang, artinya batangnya hanya sampai setinggi 10 orang. Kemudian tahun 2013 ada 20 orang, berarti setinggi 20 orang. Kemudian 2014 itu ada 15 terletak antara 10 dan 20. Dan seterusnya tahun 2016 itu terjadi 25 orang ya. 25 orang itu terletak antara 20 dan 30. Nah, ini tata cara kita menggunakan atau menyajikan data dengan menggunakan diagram batang. Kemudian diagram lingkaran ya. Cara penyajian data yang terakhir adalah dengan menggunakan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Misalnya, diagram lingkaran seperti berikut. Menunjukkan banyak minuman dalam suatu gelas, dalam satuan gelas yang dijual oleh koperasi sekolah dalam suatu periode tertentu. Ya, bisa kita lihat di sini ada 3 bagian ya, yaitu 6.000 gelas rasa mangga, kemudian 9.000 gelas rasa apel, dan 10.000 gelas rasa jeruk ya. Jadi ini kita bisa gunakan diagram lingkaran ya. Kemudian nanti kita lanjutkan contoh yang ke-7. Pada contoh berikut, yaitu contoh yang selanjutnya ya, di sini menunjukkan anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Jadi kita disuruh untuk membuat diagram lingkaran
terlebih dahulu ya. Di sini ada tabelnya, tabel data anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Ada jenis olahraga, kemudian ada jumlah anggota. Yaitu sepak bola jumlah anggotanya 60, basket ada 50 orang, voli ada 45 orang, bulu tangkis 25, dan terakhir tenis meja ada 20 orang. Kita ingin menyajikan data berikut dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah pertama, kita buat tabel untuk mengetahui sektor atau jenis olahraga, kemudian kita bisa nanti menentukan sudut pusat sektor lingkaran dimaksud. Artinya nanti kita akan mengetahui persentase jumlah anggota yang ikut dari cabang olahraga. Di sini ada tabel ya, ada jenis olahraga sesuai dengan data anggota tersebut, jumlahnya. Kemudian di sini ada persentase dan sudut pusat. Jadi untuk membuat diagram lingkaran harus kita gunakan persentase dan sudut pusat. Yang pertama, sepak bola ada jumlahnya 60 anggota. Nah, persentasenya yaitu 60/200. 200 dari manakah dapat 200? 200 itu dari jumlah total anggota. Jadi 60 ditambah 50 ditambah 45 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 200 anggota. Jadi total anggota yang mengikuti semua ekskul olahraga ada 200. Maka untuk mencari persentasenya adalah, misalnya sepak bola ada 60 anggota, berarti 60/200 dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena persentasenya ada 100%. Sama dengan di situ 30%. Kemudian untuk menentukan sudut pusat adalah sudutnya, besar sudutnya. Jadi di sini sama, cuman bedanya dikali dengan 360 derajat. Kalau persentase dikali 100%, kalau menentukan sudut pusat dikali 360 derajat. Jadi 60/200 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Kemudian untuk yang basket ada 50 anggota, maka 50/200 dikali 100 derajat sama dengan 25 derajat. 50/200 dikali 100% ya, sama dengan 25%. Kemudian untuk menentukan sudut pusat, 50/200 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat sudutnya. Kemudian begitu juga voli. Voli ada 45 anggota, berarti 45/200 kali 100% sama dengan 22,5%. Untuk sudut pusatnya 45/200 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Kemudian jenis olahraga bulu tangkis ada 25 anggota, berarti 25/200 kali 100% sama dengan 12,5%. Sudut pusat 25/200 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Yang terakhir adalah tenis meja. Ada 20 anggota, berarti 20/200 kali 100% sama dengan 10%. Sudut pusat 20/200 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nanti bisa kita cari nanti ya, hasilnya pasti akan menunjukkan nilai, ada persentasenya. Nah, di samping itu berikut adalah kita gambarkan diagram lingkarannya. Sudah kita tahu tadi ada persentase, kemudian sudut pusat. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Pertama sepak bola persentasenya ada 30%, maka di situ kita buat 30% dengan sudutnya ada 108 derajat. Nanti teman-teman bisa gunakan busur ya untuk menentukan sudut pusatnya. Kemudian basket ada 25% ya, 25%. Sudutnya ada 90 derajat ya, harus 90 derajat. Kemudian voli ada 22,5% dengan sudut pusat 81. Bulu tangkis ada 12,5% dengan sudut pusat 45 derajat. Dan terakhir adalah tenis meja 10% dengan sudut pusat 36%. Nah, kalau persentase itu kita jumlahkan, maka hasilnya harus 100 derajat, 100%. Misalnya 30 ditambah 25 ditambah 22,5 ditambah 12,5 dan ditambah 10%, maka harus 100%.
Begitu juga dengan sudut pusat, jumlahnya harus 360 derajat. Dari jumlah total 108 derajat ditambah 90 derajat ditambah 81 derajat ditambah 45 derajat ditambah 36 derajat harus sama dengan 360 derajat. Demikian materi kita hari ini tentang pengertian dan cara penyajian data. Selanjutnya nanti kita akan membahas di video yang selanjutnya, akan membahas materi tentang distribusi frekuensi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.